الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعد جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخش إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الناس فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله عليكم الطعام وحرم عليكم فيه الصيام وهو يوم التسبيح والتمجيد والتحليل والتعظيم فسبحوا ربكم وعظموه وتوبوا إليه واستغفروه. Ikhwan hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pujian syukur kehadirat Rabbul Alamin dengan limpahan rahmatnya yang sangat agung, limpahan rahmatnya yang sangat luas hingga di pagi hari ini Allah izinkan kita semua berkumpul dalam sujud yang sama dengan niat yang sama menggapai ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan dan kita tunjukkan kepada Sayyidul Besar, pemimpin dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yang kita harapkan kelak syafaatnya di yaumil qiyamah, di saat tidak ada seseorang pun yang mampu memberikan syafaat kepada orang lain kecuali Sayyidina wa Maulana wa Habibuna wa qurratu a'yunina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan kelak di yaumil qiyamah, di saat semua makhluk Allah kumpulkan di padang mahsyar, satu orang pun mereka akan tenggelam dengan keringat mereka, ada yang mereka tenggelam dengan air mata mereka, namun ada bagian orang-orang yang diizinkan meminum telaga kautsar Nabi Muhammad. Wa man syaribaha la nadma'u ba'daha abada. Orang yang meminum telaga kautsar Nabi Muhammad, mereka tidak akan merasakan kautsar selama-lamanya. Ikhwan hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini saya teringat sebuah hadis yang dulu saya dapatkan dari guru saya. Hadis ini musalsalun yang langsung mencapai derajat yang marfu'an yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yawm 'Aid al-Fitr, habibatul malaikati ila al-ardi fi kulli mulkin fayaqifuna 'ala afwahi syukur." Jikalau telah datang hari raya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya, jikalau tiba hari raya, maka habitatul malaika berbondong-bondong malaikat turun dari langit menuju bumi, dan mereka memenuhi setiap jalan-jalan yang dituju oleh orang-orang beriman, orang-orang yang Islam, yang mereka pergi untuk mendirikan salat mereka. Yunaduna bi sawtin yasma'u jami'u khalqillah ila al-jinn wal ins. Malaikat tersebut menyeru, malaikat tersebut memanggil, yang panggilan dan seruan tersebut didengar oleh seluruh makhluknya Allah kecuali manusia dan jin. Panggilan tersebut berbunyi, panggilan tersebut memanggil, ya umat Habib Muhammad, ya umat Radha Sayyidina Muhammad, wahai umat kekasihku Muhammad, wahai umat Tuhanku Sayyidina Muhammad, ukhruju ila Rabbil Karim, keluarlah kalian, berangkatlah kalian kepada Tuhanmu yang sangat penuh dengan kedermawanan. Allah yu'til jazil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa
musallahu. Dan ketika saat manusia-manusia tersebut dari umat Nabi Muhammad, mereka berjalan pergi menuju tempat salat mereka, ya Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ya malaikati ma jazaa'ul aziz idza amila. Wahai malaikat-malaikatku, bagaimana ganjaran apa yang didapatkan bagi si pekerja yang sudah menunaikan apa yang dia kerjakan selama itu? Maka para malaikat itu berkata, ilahana jazaa'uhu an yuwaffa ajrahu ya Rabb. Ganjaran mereka adalah kau lipat gandakan pahala atau kau tumpahkan kepada mereka ganjaran pahala. Fa yaqulu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yaqulu ushhidukum ya malaikati anni ja'altu thawabahum. Wahai para malaikat-malaikatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saksikanlah, sesungguhnya aku telah menjadikan thawabahum, pahala-pahala mereka yang mereka dapatkan min siyamihim, dari puasa-puasa mereka, wa min qiyamihim, dan mereka mendirikan malamnya di hari raya, wa ridwani wa maghfirati. Amalan pahala yang mereka dapatkan selama bulan Ramadan telah aku gantikan dengan keridhaan dan ampunan. Wa yaqulu salluni, mintalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa izzati wa jalali la tas'aluna al-yawm, janganlah kalian meminta sedikit pun di hari ini dari perkumpulan kalian. Jikalau kalian meminta untuk akhirat kalian, kata Allah, illa a'adaikumullah, kecuali telah aku berikan kepada dia urusan akhirat. Wa in dunyakum, dan tidak pula untuk akhirat dunia mereka, kecuali illa natabtalakum, kecuali Allah telah kirimkan pandangannya terhadap dia dalam urusan dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di hadapan para malaikat, insarafu, sampaikan wahai malaikat kepada mereka, berangkatlah mereka, pergilah mereka, jalanlah mereka, maghfuran lakum min rabbi, dengan penuh langkah kaki yang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala memesankan yang sangat luar biasa. Dalam hadis ini beliau tutup dengan Qad ardaitumuni, hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nabi menyampaikan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di hari raya, Qad ardaitumuni wa raditu lakum, mereka yang mencari keridhaanku, aku telah redha terhadap mereka. Ikhwan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita penuh dengan pandangan nazarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan setiap langkah kaki kita ini adalah ampunan dari dosa-dosa kita dan ampunan dari keridhaan yang Allah berikan terhadap kita, sehingga kita bisa dijumpakan di tahun yang akan datang. Ikhwani, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semarak hari raya Idul Fitri tahun ini kembali kita dipertontonkan, kita saksikan tradisi yang sangat luar biasa. Tradisi yang mungkin 2 tahun belakangan kita tidak pernah melihat dan berjumpa. Tradisi mudik, tradisi berziarah, tradisi saling berkunjung, tradisi halal bihalal, yang kalau kita pikir-pikir sungguh membutuhkan biaya yang sangat amat besar. Namun kerinduan mengalahkan itu semua. Ada yang mereka cari, ada yang mereka cari, akan tetapi tidak semua dari mereka menemukan apa yang mereka cari. Mereka merindukan sesuatu, akan tetapi tidak semua dari mereka menemukan apa yang mereka rindukan. Mereka mencari cinta di sela-sela kesibukannya. Mereka merindukan cinta di tengah-tengah kekerasan, kebejatan sebagian bangsa ini. Mereka merindukan cinta di tengah-tengah kekerasan sebagian bangsa manusia. Mereka tidak butuh gebiar lahir, mereka tidak butuh maraknya hari raya, mereka tidak butuh berbagai tradisi yang tidak menghadirkan makna cinta. Ada yang perlu dicermati, ikhwan rahimahullah, apa yang menjadikan cinta tak kunjung datang dan terwujud dalam kebersamaan bangsa ini. Setiap tahun kita gaungkan dalam kategori maaf lahir batin, namun kebersamaan ini tidak pernah wujud di setiap tahunnya. Kendati aktivitas lahir penyambung hati sudah kita laksanakan, namun cinta tersembunyi di balik tabir kedengkian, tersembunyi di tabir kesombongan. Maka sesemarak apapun kebiasaan rahim lahir kita adakan, jika tabir-tabir tersebut tidak disingkap dan disingkirkan sungguh, sinar cinta tak kunjung memancar di hati kita. Ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah,
Silaturahim adalah kalimat yang sering kita dengar, khususnya di saat kita memasuki hari raya Idul Fitri. Sehingga apa yang kita dengar harus mudik, berbondong-bondongnya orang pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, berziarah, saling mengunjung ke sana kemari adalah dalam irama mewujudkan makna silaturahim. Akan tetapi amal perbuatan seperti apapun besarnya, jika tidak dibarengi dengan renungan dan niat yang baik, maka semuanya akan sia-sia. Untuk melengkapi apa yang pernah kita lakukan dari tradisi yang mulia ini, yaitu silaturahim, maka perlu dikukuhkan makna bahwa silaturahim adalah mewujudkan, menghadirkan makna kerinduan saling cinta di antara sesama manusia, yang tidak cukup hanya dengan sekedar basa-basi saja. Akan tetapi jika silaturahim ini kita hanya terbatas kepada basa-basi zahir, hanya saling mengunjungi dalam lain sebagainya, maka sesungguhnya belum ia sampaikan kepada silaturahim yang sesungguhnya. Silaturahim itu adalah hal yang mendekatkan hati seorang kepada orang lain, mendekatkan antara orang yang saling bermusuhan menjadi orang yang saling mencintai, orang yang saling menendam menjadi orang yang saling merelakan. Silaturahim yang benar adalah jika memang telah menumbuhkan rasa cinta di antara sesama, sehingga hal yang demikian itu tidak cukup hanya dengan basa-basi sosial saja, saling berjauh dan saling memberi hadiah, akan tetapi harus dibarengi dengan renungan sesungguhnya. Pertemuan bukanlah jaminan bersambungnya hati. Pertemuan pula bukanlah jaminan untuk menambahkan kecintaan. Akan tetapi ternyata silaturahim yang sesungguhnya adalah mereka yang mendapatkan derajat yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhuluna jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum abdus salam bainakum. Perhatikan apa yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, kalian tidak akan masuk surga kecuali sudah beriman. Dan tidak akan beriman seseorang secara sesungguh-sungguhnya sehingga ia saling mencintai. Maka kata Nabi, maukah kalian aku beritahu suatu hal yang jika kalian melakukannya, maka kalian saling mencintai? Apa kata Nabi? Afsus salam bainakum, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Seperti mana yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah membenci kepada orang yang membencinya. Nabi memaafkan kepada orang yang menghinanya, yang mencaci makinya, bahkan memaafkan kepada orang yang telah meludahi mukanya. Diriwayatkan dalam sebuah kisah di dalam sejarah, di dalam kitab Irsyad Nabawi, dikisahkan tentang perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan di 8 Hijriah, ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Nabi kembali ke Makkah untuk membebaskan kota Makkah. Nabi berjumpa dengan ada 7 orang yang sudah Nabi sampaikan kepada sahabat, jika 7 orang ini adalah orang yang wajib kita bunuh, karena mereka lah yang mengganggu syiar Islam, mereka lah yang sudah banyak membunuh para sahabat. Namun apa? Ketika Nabi sampai di hadapan wajah mereka, di tempat yang sama pernah mereka ludahi wajah Rasulullah, di tempat yang sama mereka telah melemparkan kotoran di wajah Nabi Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasang wajah yang penuh kemuliaan yang sangat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepadanya, apakah kalian tahu apa yang aku ingin berbuat terhadap kalian? Orang tersebut gemetar melihat wajah Nabi Muhammad. Apa kalian ingin tahu apa yang aku berbuat terhadap kalian? Maka para sahabat yang ada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam mengartikan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan penuh dengan rahmat dan kecintaan terhadap orang yang membenci. Nabi memerhatikan wajah dari satu ke satu yang lain, dan ada yang mereka berkata, Anta ibnul Karim, engkau adalah anak keturunan orang yang paling bijaksana, orang yang paling mulia. Ya Muhammad, Anta ibnul Karim, engkau adalah anak keturunan yang sangat mulia, anak yang sangat bijaksana. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan lakukan seperti mana saudaraku Yusuf alaihi salatu wasallam.
ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Namun ketika naik derajatnya Nabi Allah Yusuf tidak menghiraukan apa yang mereka lakukan terhadapnya, sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada mereka, maka aku akan sampaikan kepada kalian seperti apa yang disampaikan Nabi Yusuf. Pergilah kalian dari pandanganku dan jadilah kalian orang-orang yang tidak punya kesalahan terhadapku. Akhlak yang sangat luar biasa dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling mencintai itulah yang mengantarkan keindahan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sering berkunjung ke sana kemari jika tidak menghadirkan makna cinta adalah pekerjaan yang sangat sia-sia. Mereka yang harus kita tekankan saat ini adalah kita berkunjung bukan hanya secara zahir, namun bertemunya secara hati dan cinta kita. Namun cinta mempunyai tanda yang sangat agung, yaitu ketika kita mampu memaafkan kesalahan saudara kita. Wal kadhibina al-ghaib wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, mereka tidak akan menjadi orang yang sangat pemarah. Wal 'afina 'anil nas, orang yang selalu pemaaf. Dan Allah menyukai mereka yang berbuat ihsan terhadap mereka yang meminta marah tapi dia tidak marah, dan dia adalah orang yang selalu memberikan maaf pertama kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sungguh dua orang sahabat yang saling berkunjung, dua-duanya adalah orang yang saling berkhianat. Jika tidak ada cinta di dalam hatinya dan tidak menumbuhkan rasa cinta ini, adalah di samping kita selain berziarah mengunjungi secara zahir, harus disertai dengan berziarah secara batin. Seperti mana ziarah secara batin tersebut lebih penting daripada secara batin, yakni berkunjung secara batin adalah saling mendoakan sesama kita, saling memohon di hadapan Allah untuk saudara kita, mendoakan sesama dengan doa-doa yang baik, biarpun untuk orang yang memusuhi kita, walaupun orang yang membenci kita. Dan itulah hakikat silaturahim, seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Laysa al-wasil bil mukafi, walakin al-wasil alladhi idza quti'at rahimah wa salah." Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu dengan membalas kebaikan seseorang, akan tetapi yang dimaksud dengan menyambung silaturahim adalah jika hubungannya diputus, maka ialah yang pertama kali memulai untuk menyambungnya. Maka Nabi SAW menyatakan, jika dia dizalimi, sabar. Jika dia dicaci, kau berikan maaf terhadapnya terlebih dahulu. Al-Imam Syekh Abdul Rahman Al-Tibai menceritakan di dalam kitab Maulidnya, mensifatkan sosok Nabi Muhammad SAW, qalbuhu la yaghfulu wa la yanam, walakin al-hikmati 'ala ad-dawam muraqib. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yasmut wa la yudam. Lihat akhlak Nabi Muhammad, lihat sosok Rasulullah, lihatlah panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau jikalau dicaci, beliau dimaki, dibenci, beliau tidak menjawab apapun. Wa in khusima, bahkan jikalau diajak untuk berantem pun, Nabi lebih memilih diam daripada menjawab orang tersebut. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin pergi ke Taif, di tahun yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan dengan orang-orang yang mencintainya, ditinggalkan oleh seorang istri yang membantu perjuangan Nabi, ditinggalkan oleh paman yang membentengi, yang menjaga perjuangan Rasulullah, meninggal di tahun tersebut. Nabi pergi ke kota Taif untuk berkunjung di sana, untuk menyendiri karena daerah tersebut sejuk. Ketika Nabi sampai, singkat cerita, Nabi sampai di tempat tersebut. Wa atahu thaqifan da'iyan faramahu bil ahjar bal adarru hatta sibyan. Ketika Nabi sampai di tempat tersebut, Nabi masuk ke kota Taif. Orang-orang sudah berbondong, bukan menyambut Nabi dengan salam, mereka menyambut Nabi dengan batu, mereka menyambut Nabi dengan kotoran. Bahkan yang dilakukan tersebut bukan hanya oleh orang besar saja, namun begitu banyak anak-anak kecil yang melemparkan kotoran di hadapan Rasulullah. Mereka melemparkan batu di hadapan Nabi Muhammad, sehingga darah terjatuh di atas bumi. Tanah tersebut, kejatuhan darah Nabi
kirim malaikat. Allah kirim malaikat gunung untuk menyampaikan keluh kesahnya terhadap tidak ridhonya mereka melihat darah Nabi berjatuhan di dalam tanah. Gunung tersebut meminta, ya Allah, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku dikirimkan oleh Allah untuk menghimpit mereka. Namun apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak pernah mengetahui tentang diri. Akhlak Nabi Muhammad terhadap orang yang mencacinya, yang membencinya, bahkan menghardik beliau, beliau masih bisa memaafkan. Inilah akhlak panutan kalian Sayyidina Muhammad. Belum sampai di situ saja. Pernah suatu hari Rasulullah SAW menangkap Jariyah, seorang tawanan, yang mana tawanan ini setiap kali Rasulullah SAW memberi makan, ia ludahi wajah Nabi Muhammad. Namun Nabi tidak pernah bosan untuk memberikan makan. Bahkan Nabi tidak pernah pukul tawanan tersebut. Bahkan para sahabat melihat keadaan tersebut, mereka mulai marah. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, akan aku penggal kepalanya. Jawab Nabi, jangan kau berikan makan saja terhadap dia. Tawanan tersebut dilindungi oleh Nabi Muhammad, padahal dia sering melakukan kekasaran kepada Rasulullah. Akhlak Nabi sendiri yang membawa piring tersebut dan diberikan makan. Berhari-hari, berbulan-bulan Nabi berikan makan terhadapnya. Sampai Jariyah tersebut, sampai tawanan ini berkata, wahai Muhammad, aku aneh dengan akhlakmu. Aku sering memudamu, aku sering mencacimu, bahkan aku ludahi wajahmu. Tapi sama sekali tidak berubah kamu punya hati. Bahkan setiap hari masih kau berikan makan terhadapku. Bunuh aku saja wahai Muhammad. Apa kata Nabi? Innama bu'itsu la'anan. Aku tidak diutus oleh Allah untuk melaknat. Aku tidak diutus oleh Allah untuk mencaci. Aku diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, untuk memberikan kasih sayang untuk alam semesta ini. Bahkan Nabi SAW, ada satu kisah yang sering kita dengar, yang mana baginda Rasulullah SAW memberi makan seorang tua yang tunanetra, yang buta matanya, di hujung kota Madinah. Dan setiap hari Nabi SAW bawakan makanan terhadapnya. Ini si orang tua tersebut sudah lusuh pakaiannya, tertumpuk dalam tubuhnya, yang mana dia hanya mengetahui seseorang dalam langkahnya saja. Setiap hari dia bisa mengetahui ada seseorang yang memberi makan dia dengan langkah kaki yang sangat indah didengar. Bahkan setiap pagi ini Muhammad SAW, ini Sayyidina Muhammad memberikan makan terhadap ia, dengan Nabi punya terlebih dahulu makanan tersebut, dan Nabi berikan kepada orang tersebut dari mulutnya yang selalu mencaci Nabi Muhammad. Orang ini selalu mencaci Nabi Muhammad, namun Nabi memberikan makanan dari mulutnya Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Hingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang kepada Sayyidatina Aisyah, wahai anakku Aisyah, amalan apa yang belum aku amalkan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Maka Sayyidatina Aisyah mengatakan, wahai ayahku, sesungguhnya seluruh amalan Rasulullah telah kau amalkan, ada satu yang kau belum lakukan. Rasulullah biasanya setiap pagi hari pergi ke ujung kota Madinah untuk memberikan seorang tua yang sudah buta dan memberikan makan terhadap ia. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun bergegas seperti di tempat tersebut dengan membawakan makanan. Sesampainya di tempat tersebut, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyuapkan makanan tersebut. Ini orang berkata ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq melangkah, ini orang telah datang yang biasa memberikan makan sudah telah tiba. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq duduk di samping memberikan makan, maka orang tersebut berkata di suapan pertama, siapa kamu? Aku tidak pernah merasakan kenikmatan makanan seperti ini. Biasanya aku mengunyah makanan ini tidak terlalu sulit. Aku tidak pernah sulit untuk mengunyah makanan ini. Dia teringat pesan Sayyidatina Aisyah, kalau Rasulullah SAW memberi makan terhadap orang yang mencacinya dengan ia punya dari mulut Nabi Muhammad SAW. Menangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bagaimana keadaan Rasulullah pada saat itu? Beliau menyaksikan orang yang mencaci makinya, yang membencinya, diberi makan dari mulutnya Rasulullah SAW. Diberi makan dari punyahan Nabi, diberikan kepada orang tersebut. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis, menderu di hadapan orang tersebut dan berkata, wahai orang tua, sesungguhnya memanglah aku bukanlah orang yang biasa memberikan kamu makan. Orang yang memberikan kamu makan setiap pagi telah meninggal
Sehingga si Nabi Bakar Siddiq pun kembali berjalan. Sebelum berjalan orang tua tersebut memanggil, wahai si Nabi Bakar, wahai Abi Bakar, aku ingin masuk Islam dan aku meminta ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut pun kembali meminta kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk dimasukkan Islam, sehingga orang tersebut masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ikhwan, saudara-saudara yang oleh Allah, banyak kisah akhlak Nabi Muhammad yang ditunjukkan terhadap kita. Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu memberikan makan terhadap orang-orang yang mencaci maki dan menghinanya beliau. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mencintainya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari Nabi berkunjung kepada orang yang telah mencaci makinya dan Nabi bawakan buah-buahan terhadapnya. Bahkan Nabi doakan untuk kesembuhan diri. Maka dari itu, ikhwani, ma'asyiral muslimin yang dimulakan oleh Allah, kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan kita ikutin akhlak Nabi Muhammad. Maafkan mereka yang telah berbuat salah kepada kita, ataupun mereka yang mengajak kepada kita kebencian, maafkanlah mereka. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sabda akhirnya beliau sebelum wafat, sesungguhnya tidak ada kemuliaan kecuali mereka memulai untuk memberikan maaf terlebih dahulu terhadap orang yang membencinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah makna silaturahim. Ini adalah makna. Maka dari itu marilah kita hadirkan makna doa. Doa-doa yang baik sesungguhnya dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang kita cintai dan orang-orang yang membenci dan menentang kita. Dengan inilah kebersihan hati kita akan timbul. Mudah-mudahan dengan hidup kita kebersamaan dengan penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang menanti kita semuanya bersatu dalam kebaikan. Mereka menaburkan rasa cinta seperti Nabi Muhammad SAW menaburkan cinta tersebut 1400 tahun yang lalu, sehingga berjalannya kecintaan ini karena rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malik al-alam. Allah Subhanahu wa taala yaqulu bi qawli yahdil muhtadun wa idza qulu ila al-Qur'an fastami'u wansadu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiya al-ma'wa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi manna 'alaina bihadhihi as-sabihah al-mubarakah al-lami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin zil anwar as-satihah. Allahumma salli wa sallim wa barik وعلى آل بيت الطاهرين وأصحاب الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته تكونوا عنده من المفلحين الفائزين. عباد الله ألا فصلوا وسلموا على خاتم النبيين وإمام المتقين فقد أمركم بذلك رب العالمين وقال سبحانه وقوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين على بهم منار الإيمان وارتفع وسيد الله بهم من قواعد الدين الحديث ما شرع وأحمل بهم كلمة من حاد عن الحق ومال إلى البدع. اللهم وارض عن خلافة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأسد برسولك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم استر عوراتنا وعمل رواتنا واغفنا ما أهمنا وقنا ما شر ما تخوفنا. اللهم يا رب حق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم لنا بالخير، اللهم اختم لنا بالعافية، اللهم اختم لنا بالسلامة. Ya Allah yang punya kekuasaan di alam semesta ini, kami berkumpul di pagi hari ini penuh dengan harapan, penuh dengan agungan yang Kau sampaikan ya Allah. Ud'uni astajib lakum, kami meminta kepada Kau ya Allah. Kau sampaikan salam kami kepada para anbiya wal mursalin. Kau
dengan kuburan orang tua kami. Di dalam kuburnya Engkau kumpulkan mereka dengan para Nabi dan Rasul. Ya Allah, jikalau hari ini kami merasakan yang biasanya kami berkumpul dengan orang yang kami cinta, namun pagi hari ini tidak kami rasakan hal tersebut, karena mereka telah Kau panggil di dalam alam